Siapa yang tidak hadir hari ini? Padannya tadi Padan katanya sakit, kemudian Bilqis izin neneknya meninggal ya. Kita doakan mudah-mudahan neneknya Bilqis diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan untuk Hafiz memimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Tempat kamar ya, kita fokus. Lihat ada kamar apa di sini. Fokus tidak boleh. Berdiri. Kamar apa ini? Yakin? Jawabannya? Lagi lanjut. Ya. Kamar apa? Kamar terakhir. Fokus ya, fokus ya. Apa itu? Yasin. Tadi. Baik, Yasin. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadilah orang yang mau beradaptasi, jangan biarkan dirimu tertinggal oleh perkembangan yang ada di sekitarmu. Terus belajar, berani mencoba, nikmati prosesnya, dan petiklah hasilnya di kemudian hari. Ya, ini motivasi untuk hari ini. Jadi, apa pendapatmu tentang gambar ini? Ya, silakan Mahira. Di sana ada seseorang Seseorang. yang akan pergi ke suatu tempat dan dia melihat peta. Melihat peta. Kira-kira peta apa? Maps. Google. Maps. Nah, nanti kita akan pelajari hari ini bagaimana cara penggunaan Google Maps. Kali nanti kita. Di mana tempat yang ingin kamu kunjungi contohnya? Neng Wawa. Kira-kira hoyong ke mana? Ke Bandung. Contoh mau ke Bandung. Bagaimana cara mengetahui dengan mudah lokasi Bandung? Menggunakan Google Map. Saya karena Google Map itu adalah salah satu contoh aplikasi yang menggunakan kecerdasan ya. Nah, sini tempat kamar itu ada kamar apa? Ada laptop ya yang terhubung dengan aplikasi. Terus ada Smart TV. Tahu manfaatnya? Tahu. Untuk apa? Ya. Jadi kita akan mempelajari manfaat-manfaat dari kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini kita akan selalu gunakan, gitu ya. Dan kita harus tahu manfaatnya itu untuk apa. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, peserta didik memahami manfaat kecerdasan artifisial untuk kehidupan sehari-hari. Jadi aktivitas pembelajarannya meliputi ada nanti kalian menyimak penjelasan materi dari Bapak, kemudian ada demonstrasi penggunaan Google Map dalam kehidupan sehari-hari,
Kita tepuk janji fokus dulu ya. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Coba perhatikan ke depan ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan mempelajari manfaat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Ya. Contohnya ada dalam bidang transportasi. Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti Google Maps, Waze, kendaraan pintar atau mobil otonom. Mobil otonom tahu? Ya, seperti Tesla ya, yang mobil tanpa ada supirnya. Ya. Nah, jadi itu manfaat KA dalam bidang transportasi. Manfaat yang kedua dalam bidang kesehatan. Sama, menggunakan beberapa aplikasi untuk mempermudah pekerjaan di bidang kesehatan seperti timbangan berat badan beserta aplikasinya maupun konsultasi online melalui platform kesehatan. Kemudian di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ada aplikasi untuk membantu proses pembelajaran seperti Ruang Murid, Genius, Google Classroom, Canva, Gemini AI, Google Translate. Ya. Terus dalam bidang hiburan, penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah proses pencarian. Kalau kita ingin lagu-lagu, kita menggunakan Spotify. Ingin nonton film, ingin menonton video-video pembelajaran, video hiburan, menggunakan ya. Terakhir ada di bidang keamanan ya. Contohnya apa? Face unlock ya pada smartphone. Kemudian CCTV ada yang menggunakan sensor gerak ataupun sensor yang bisa mengetahui apa yang lewat atau apa yang terdeteksi oleh kamera itu. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini yaitu penggunaan Google Maps ya. Kita akan belajar nanti di setiap kelompok kita akan membuka aplikasi Google Maps ya. Apa manfaat Google Maps? Siapa yang sudah tahu? Ya, untuk membantu mencari lokasi, betul. Apalagi untuk mengetahui lokasi tempat yang ingin dituju, bagus. Ada lagi? Menunjukkan agar tidak tersesat. Nah, jadi manfaat Google Maps banyak sekali ya. Banyak sekali manfaat Google Maps pada kehidupan sehari-hari ya. Contohnya apa? Contoh Bapak akan pergi ke tadi ada Borobudur ya. Bapak mengetikkan tempat Borobudur. Gitu. Lokasi awalnya dari mana? Dari sekolah, misalnya di sini, dari SD 2 Barepek ya. Kemudian akan pergi ke Borobudur. Nanti akan terlihat di sana kalau sudah di enter akan terlihat jaraknya berapa kilometer jarak dari sekolah ke Borobudur. Kemudian kita dapat tahu berapa lama ya perjalanan dari sekolah ke Borobudur jika menggunakan mobil, motor, jalan kaki, ya, dan lain-lain, gitu ya. Kita juga akan diberitahu
harus lewat jalan mana yang tercepat dan teraman. Bahkan sampai kita diberitahu yang di mana titik ada macet, di mana ada titik longsor atau ada kemacetan, nanti akan diberitahu di Google. Ya, itu manfaat dari Google. Ada yang pernah menggunakan Google Maps? Nah, pasti ada kelemahannya juga, ya. Coba sebelum Bapak jelaskan, ada yang sudah tahu kelemahannya? Terkadang suka error, maksudnya suka error. Bagaimana contohnya kalau error? Salah menunjukkan jalan. Ya. Kalau kita salah, misal begini, kata Google belok kanan, kemudian kita kalau belok kiri, ya pasti nanti kita akan salah. Tapi nanti akan diberitahu, ya, Anda harus putar balik, jadinya, gitu ya. Nah, kelemahannya itu adalah jika kita tidak ada sinyal atau tidak ada kuota internet, ya. Itu kelemahannya. Kelemahannya harus menggunakan smartphone atau handphone yang memiliki jaringan internet. Itu kelemahannya. Kalau kita sudah tidak ada internetnya, sudah. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu, misal kita cari dulu informasinya pada saat kita ada internet. Ya, kalau kita sudah tahu, walaupun tidak mengikuti petunjuknya, walaupun kita kehilangan sinyal, kita tidak akan nyasar. Itu kelemahan dari penggunaan Google Maps. Ya, siap-siap kita akan berdiskusi. Ya. Disiapkan Chromebooknya, sudah disediakan, ada. Silakan dihidupkan. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD-nya. Baterainya ada. Sudah terbuka seperti ini. Sudah terbuka seperti ini. Ya. Tulis di sini mau kemana. Contoh Bapak mau ke mana ya? Astana Gede. Nah, Astana Gede, ya. Nah, kita akan mencari rute. Klik rute. Pilih lokasi awal adalah SD 2 Barekbek. Nah. Oh. Ya. Di sini SD 2 Barekbek akan pergi ke Astana Gede. Tuh, ya. Yang kedua perintahnya apa? Cari rute tercepat. Nah, di sini nanti ada kelihatan. Ini jaraknya, ini waktu yang dibutuhkan jika kita menggunakan mobil. Jika menggunakan motor, lihat di sini. Motor 25 menit. Jika jalan kaki ini 3 jam. Nah, di sini kalau jalan kaki ada beberapa rute. Bisa melewati Cipangalun, Kamulya 4 jam 55 menit. Bisa melewati arah mana ini, barat, ya, 3 jam 53 menit. Bisa juga lewat yang ini
4 jam. Nah, kalian pilih mana rute yang tercepatnya, mau sini ya. Ya. Jika jalan motor juga sama. Nah, ini 25 menit rute cepatnya. Nah, ini asalnya. Silakan dibuka LKPD-nya, kemudian diisi nama anggota kelompoknya. Jangan lupa tentukan dulu lokasi awal adalah SDN 2 Marengkeng. Petunjuk yang pertama, tentukan 2 tempat wisata yang ada di Kabupaten Ciamis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ya. akan Hasil. Ya. Lokasi. Ya. Ya. Terus Ciumanara. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lokasi yang kami pilih adalah Puncak Bambu. Jika menggunakan mobil, jaraknya sekitar 29 km dan waktu tempuhnya 56 menit. Jika menggunakan motor, masih sama, jaraknya 29 km dan waktu tempuhnya 48 menit. Jika jalan kaki, waktu tempuhnya adalah 7 jam dan 28 km. Yang kedua adalah Cikoneng. Waktu yang ditempuh adalah 33 menit. Jika menggunakan motor 28 menit dan kaki adalah 3 jam 42 menit. Ya. Jaraknya berapa? Jaraknya mobil 15 km, motor 13 km, jalan kaki 13 km. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lokasi yang kami pilih adalah Sana Gede Kawati. Waktu yang dibutuhkan jika menggunakan mobil 28 menit dan jika menggunakan motor 25 menit dan kalau jalan kaki 3 jam mengulang 3 menit. Jarak terdekatnya sekitar 16 km. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan jika menggunakan mobil 16 menit, jika menggunakan motor 15 menit dan jalan kaki 1 menit. Jarak terdekatnya sekitar 7,8 km. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Lokasi tujuan Sumberjaya Cipang Alun, jarak dari dekat
meter. Ya, waktu yang dibutuhkan menggunakan mobil 22 menit. Jika pakai motor 19 menit, jalan kaki 2 hari 30 menit. Lokasi tujuan Astana Gede, jarak terdekat 16,1 km. Waktu yang dibutuhkan menggunakan mobil 28 menit. Jika menggunakan motor 25 menit, jalan kaki 3 hari 50 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Cadas Gampar. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil studi kelompok ini. Kami memilih lokasi tujuan yaitu alun-alun Ciamis. Jarak terdekat 7 menit 29 Jaraknya berapa kilo? 20,9 km. Jika memakai mobil 7 menit 3,4 km. Jika memakai motor 6 menit 3,4 km. Jika jalan kaki 43 menit 3,1 km. Kami juga memilih lokasi tujuan yaitu Situ Lengkong. Jarak terdekat adalah 45 menit 22 km. Jika memakai mobil 50 menit 22 km. Jika memakai motor 45 menit 22 km. Dan jika jalan kaki 7 jam 34 menit 31 km. Tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kita bahas mengenai hasil presentasi kelompok. Ya, jadi masih ada kelompok yang belum mengerti ya, apa itu jarak terdekat. Jadi tadi kalau yang kelompok Adit antara jarak dengan mobil dan jarak terdekat berbeda. Ya, seharusnya jaraknya itu sama. Ya. Jaraknya pasti sama. Ya, tapi yang berbeda adalah waktu yang kecuali tadi yang curug pemikiran, karena curug pemikiran tidak bisa dilewati oleh mobil ya, hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Belum ada jalan sampai ke curugnya yang menggunakan mobil, jadi mobilnya disimpan di jalan desa, diparkir di depan gitunya. Ya, terima kasih semuanya sudah presentasi kelompok. Kita lanjut membuat kesimpulannya. Jadi kecerdasan artifisial bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, baik itu dalam berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan keamanan. Jadi ada banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk belajar. Misalnya Google Maps yang tadi kita pelajari untuk mengetahui lokasi, jarak, dan mengatur waktu tempuh. Akan tetapi
dalam penggunaannya kita harus tetap bijak dan waspada. Jangan sampai tadi kita menggunakan Google Maps tapi dengan rute yang salah. Bisa-bisa kita akan tersesat. Ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini? Jadi apa manfaat kecerdasan artifisial, Adit? Dalam bidang apa saja? Pendidikan, kesehatan, transportasi, hiburan, dan keamanan. Ya. Jadi kita nanti minggu depan akan mempelajari lagi tentang aplikasi-aplikasi yang lain yang menggunakan kecerdasan Artifisial. Selanjutnya Bapak akan memberikan evaluasi dengan berbentuk kuis interaktif yang telah Bapak share di grup kelas. Ya, silakan dibuka linknya. Ada kuis robot pintar. Silakan diisi, dibaca. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anakku semuanya. Hari ini kita telah mempelajari manfaat kecerdasan artifisial.